Puji syukur nomor 323. Bergemalah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan Maha Baik. Hai pujilah Tuhan sebab Dia baik, sebab kasih-Mu kekal dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan Maha Baik. Ingatlah akan perjanjian-Mu ya Tuhan, dan janganlah Engkau lupakan umat-Mu yang tertindas. Bangkitlah ya Tuhan, belalah perkara-Mu. Janganlah Engkau lupakan seruan orang yang mencari Engkau. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Selamat pagi para frater dan seluruh umat yang mengikuti misa pada pagi hari ini, seluruh umat yang ada di rumah masing-masing dan yang berkesempatan datang ke gereja. Kita bersama-sama pada hari Minggu biasa yang ke-19 ini diajak oleh gereja untuk semakin dapat menghayati apa artinya bersyukur dalam hidup ini. Secara sederhana, kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil, bahwa orang yang tidak pernah bersyukur dalam hidupnya cenderung bersungut-sungut, cenderung menuntut. Maka baik mari kita belajar pada orang-orang Yahudi agar kita jangan jatuh ke dalam sikap yang sama. Saudara-saudara, dalam perayaan Ekaristi ini mari kita bersyukur bersama dengan Kyrie yang berulang tahun pada hari ini, cucu Dr. Maggie. Mari pada awal perayaan Ekaristi dengan rendah hati kita terlebih dahulu mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti kehidupan yang telah turun dari surga untuk menghidupi kami dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan yang berasal dari Bapa dan datang untuk menguatkan kami dalam perjalanan hidup. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan yang mau menjadi korban persembahan kami yang harum mewangi bagi Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus.
hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putramu datang di dunia sebagai roti kehidupan untuk kehidupan kami. Kami mohon dengan rendah hati dan mantap kepadamu, kembangkanlah iman dan pengabdian kami agar kami mengakui Dia sebagai pemimpin dan pembimbing kami, yang mendampingi serta menguatkan kami dalam perserahan kami menuju kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah,
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasukkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antaramu, demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf,
yang ibu bapanya kita kenal. Bagaimana sekarang ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Demikian saudara-saudara sekalian, bagaimana Yesus dalam bacaan Injil tadi memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup dan bukan sekedar manna atau bukan manna yang diberikan Allah kepada orang-orang Israel di padang gurun. Saya mengambil tema homili pada hari Minggu ini dengan dua kata saja sebetulnya. Bersyukur dan bersungut-sungut. Kalau diperluas lagi, orang yang senantiasa bersyukur dan selalu bersungut-sungut. Pertanyaan yang muncul, siapa yang senantiasa disebut sebagai orang yang bersyukur dan siapa yang selalu bersungut-sungut? Untuk memahami tema ini, mari kita belajar pada kitab suci. Kita mulai dari bacaan Injil. Bacaan Injil tadi dimulai dengan kata bersungut-sungut. Sekali peristiwa
Bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Mengapa orang-orang Yahudi yang dikatakan sangat mengenal Yesus, mengenal keluarganya, bersungut-sungut ketika Yesus mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Saudara-saudara, saya mencoba menyelami apa yang ada dalam hati orang atau apa yang ada dalam pikiran orang yang selalu bersungut-sungut. Sederhana saja, bahwa rupa-rupanya orang yang sering bersungut-sungut adalah orang yang berpikiran pendek. Refleksinya pendek. Bahasa kita dalam masyarakat kita dikatakan pikniknya terlalu pendek, alias kurang wawasan. Nah, maka menjadi jelas bahwa orang-orang Yahudi bersungut-sungut seperti dikatakan dalam bacaan Injil karena wawasannya sangat pendek. Mereka hanya ingin mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara jasmani, secara duniawi. Mereka mengharapkan bahwa Yesus selalu buat mujizat. Mujizat perbanyakkan roti seperti kita renungkan minggu-minggu yang lalu. Nah, mujizat kan ada dua hal selalu di situ ya. Mujizat itu sesuatu yang gratis, ya kan? Gratis. Ya, mujizat itu mengandaikan bahwa orang tidak berpikir, orang tidak kerja, Pak. Ya. Mau nerima saja gitu aja. Ya, memang kita perlu mujizat dalam hidup ini ketika kita mengalami keterbatasan atau kita berada pada jalan buntu, kita memang mengharapkan pertolongan Tuhan. Atau ketika kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, lalu Tuhan turun tangan. Keuskupan telah menerbitkan majalah Koinonia. Ya, mungkin ada yang sudah lihat. Ya, di dalam Koinonia itu saya menulis mujizat terjadi pada saat bom meledak di gerbang selatan gereja katedral. Ya, mujizat. Nah, di situ kita berada dalam situasi yang sungguh tidak bukan hanya tidak nyaman, terancam. Kita sungguh berada dalam keadaan bahaya, menghadapi bahaya. Tapi Tuhan menyatakan pertolongan, itu mujizat yang seharusnya terjadi kita ya. Nah, maka orang-orang Yahudi dikatakan tadi bersungut-sungut karena berpikiran pendek, ya. Berpikiran pendek. Dan karena berpikiran pendek mereka tidak mengenal Yesus. Ya, ketika Yesus mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan alam pikiran mereka, lalu muncullah asumsi-asumsi yang negatif. Ya. Langsung kan mereka mengatakan, kok dia mengatakan akulah roti hidup yang turun dari surga? Kita mengenal orang tuanya, kita mengenal keluarganya. Bagaimana tiba-tiba dia mengatakan dia turun dari surga, ya kan? Ya, jadi mereka karena tidak mengerti lalu akhirnya bersungut-sungut. Nah, maka saudara-saudara, supaya kita jangan bersungut-sungut, maka kita perlu meluangkan waktu untuk memahami apa yang sedang terjadi.
untuk semakin mengenal seseorang jika seseorang itu tidak sesuai dengan alam pikiran kita. Ya, kalau orang cenderung berpikiran pendek, maka juga bisa dia salah mengambil sikap. Nah, itu bacaan pertama tadi, Nabi Elia ya. Ya, dikatakan dia diminta untuk pergi ke Gunung Horeb dan menempuh perjalanan yang jauh lewat padang gurun. Dan ketika dia pada padang gurun, dia sungguh merasa tidak berdaya. Ya, tidak ada makanan. Lalu ingin mengatakan, kalau begitu lebih baik saya mati saja. Cabutlah nyawaku ya Tuhan. Ya, berpikiran pendek ya. Tetapi ternyata Tuhan memperlihatkan kuasanya kepadanya. Wah, ketika Nabi Elia berada dalam kesulitan, Tuhan menolong dia. Itu mujizat itu ya. Nah, maka saudara-saudara, pesan bacaan hari ini hanya dua. Bahwa kalau orang cenderung berpikiran pendek dalam hidupnya, dia menjadi orang yang bersungut-sungut. Karena ia menghadapi realitas yang tidak selalu sesuai dengan harapannya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diharap. Tetapi kalau orang akhirnya selalu bersyukur dalam hidupnya, maka ia akan mengakui penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang berbahagia dalam hidup. Sedangkan yang bersungut-sungut tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah enjoy, karena selalu ada sesuatu yang sangat mengganggu hatinya. Selalu ada yang mengganjal di dalam hatinya, karena ia tidak ikhlas dalam menghadapi dan menerima kenyataan hidup. Saudara-saudara, dalam situasi pandemi ini banyak orang bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada pemerintah, bersungut-sungut mungkin kepada nakes ya. Kurang menyadari bahwa di tengah-tengah situasi pandemi ini banyak orang yang sudah tidak ada. Ya, banyak orang yang sudah tidak ada. Tapi Tuhan masih memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih boleh hidup sampai saat ini. Kita masih boleh bekerja. Kita masih boleh keluar dari rumah kita sekalipun terbatas karena kita masih berada dalam PPKM. Kita masih boleh mengikuti misa live streaming dari gereja. Ya, ini coba tidak ada internet, tidak mungkin ada misa live streaming ya. Tidak mungkin bisa melalui radio seperti dulu-dulu. Tapi dengan adanya internet, Tuhan menyatakan lagi rahmat-Nya, ya, pertolongannya melalui internet, sehingga dalam situasi pandemi, ya, dalam situasi darurat, kita masih bisa mengikuti perayaan Ekaristi dimanapun itu diadakan. Ya, entah di gereja kita atau di gereja lain atau di luar negeri, ya. Kita bisa. Jadi kita bisa melihat di setengah pandemi ini Tuhan menyatakan pertolongannya. Maka singkat kata Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengakhiri dengan saya pada hari ini, mari kita senantiasa berusaha untuk hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan kalau kita sungguh mengenal Allah hidup kita, kita akan menjadi orang yang bersyukur dan bukan menjadi orang yang selalu bersungut-sungut. Yesus mengatakan, "Aku roti hidup yang turun." Ia datang bukan pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan makanan. Karena itu kalau orang makan itu akhirnya juga akan mati. Tapi Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Tadi dikatakan itu ya. Barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup kekal. Hidup yang tidak dibatasi oleh kematian. Ini yang patut kita syukuri. Bahwa kita mengenal Yesus yang menawarkan
memperlihatkan kepada kita hidup yang kekal. Dan hidup yang ditawarkan Yesus selalu kita syukuri, dalam tanda petik kita nikmati setiap kali kita merayakan Ekaristi. Maka saudara-saudara, secara sederhana, kalau kita masih bisa mengikuti peran Ekaristi, ya sekalipun mungkin di rumah live streaming, mari kita bersyukur karena Tuhan tetap memperlihatkan penyertaan dan perlindungannya kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Maria, yang menderita sengsara tanpa Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa umat. Yesus bersabda, barang siapa datang kepadaku takkan menanggung lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku takkan merasa haus lagi. Marilah kita datang dan percaya kepadanya, seraya memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja-gereja di tanah misi, semoga Bapa menerangi gerejanya di tanah misi, sehingga tetap teguh berjuang mewartakan Kristus, Sang Roti Hidup, demi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi negeri-negeri yang miskin, semoga Bapa menguatkan dan membimbing negara-negara miskin dalam berjuang untuk mengakhiri penjajahan ekonomi dari pihak negara-negara kaya yang menindas sebagian besar umat manusia di dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita, semoga Bapa memberkati para penderita agar dapat menyatukan deritanya dengan korban Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita bersama, semoga Bapa mendorong kita agar lebih memikirkan dan mengusahakan kesempatan hidup bagi orang lain daripada bagi diri sendiri. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami datang bersyukur kepadamu bersama dengan Kyrie Anneko Dominik Manipui, bersama dengan orang tuanya, Oma dan keluarganya, atas hari ulang tahunnya pada hari ini. Dan kami mohon ya Tuhan, berkatilah senantiasa anak kami Kyrie Anneko Dominik Manipui, agar ia semakin bertumbuh menjadi anak yang dewasa dan mandiri, dan kiranya pada akhirnya ia selalu dapat menjadi kebanggaan keluarga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, kami kembali berdoa untuk mereka yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, atau sedang menjalani isolasi mandiri. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua tenaga kesehatan yang senantiasa berada di garis depan dalam memberikan pertolongan
kepada orang yang sakit atau sedang menjalani isolasi mandiri dalam situasi pandemi. Semoga pada akhirnya ya Tuhan, mereka yang sakit, yang dirawat atau sedang menjalani isolasi mandiri, Tuhan boleh memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan kepada seluruh tenaga kesehatan, kami mohon ya Tuhan, agar Engkau pun senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka pun boleh sehat-sehat dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada orang-orang yang sakit. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk mereka yang sudah meninggal dalam situasi pandemi. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Paulus Sumadi yang meninggal kemarin. Kami mohon ya Allah, semoga dalam kerahiman-Mu ia boleh beristirahat dalam ketentraman abadi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Mari kita hening sejenak, kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Rahim, keagungan cinta-Mu telah menyelamatkan kami. Berkenanlah mendengarkan serta mengabulkan permohonan kami. Dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan diri dalam perjalanan kami menuju kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur nomor 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu juga, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, muatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. Ya Allah, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan yang kami ajukan kepadamu ini, Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu kepada kami, agar layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Mari
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa,
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya kami doakan saudara kami Paulus Sumadi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tak bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur nomor 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku, hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu, hanya Dikau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Bumi penuh buah karya-Mu ya Tuhan. Engkau menganugerahkan roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati kami. Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia, kami bersyukur karena Engkau berkenan memperdengarkan suara serta memperlihatkan wajah-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Kami mohon kepada-Mu semoga hidup kami ditandai sabda-Nya yang penuh pengharapan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa informasi dari paroki. Pengumuman paroki. Yang pertama, berdasarkan situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, serta berdasarkan instruksi pemerintah Republik Indonesia, serta surat edaran Wali Kota Makassar, serta berdasarkan surat edaran dari KVKPAN Makassar KAMS tentang perpanjangan pemberlakuan surat kebijakan kegiatan ibadah pada masa COVID-19 PPKM level 4. Maka seluruh misa tatap muka ditiadakan, baik misa harian maupun misa mingguan sampai ada pengumuman. Akan tetapi misa akan dilaksanakan secara online lewat live streaming di channel YouTube
dengan jadwal sebagai berikut. Misa mingguan hari Sabtu jam 18.30 WITA, hari Minggu jam 8.30 WITA dan 18.30 di channel YouTube LCD Katedral Makassar. Yang kedua, misa harian Senin sampai dengan Sabtu, misa malam 18.30 melalui channel YouTube Gereja Katedral Makassar. Yang kedua, dalam rangka Hari Kemerdekaan Negara kita Republik Indonesia, Keuskupan Agung Makassar akan mengadakan doa untuk bangsa Indonesia mulai tanggal 8 sampai 16 Agustus 2021 setiap pukul 19.30 WITA. Doa bersama ini diawali di Gereja Katedral Makassar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 19.30 yang akan disiarkan secara live streaming di channel YouTube LCD Katedral Makassar, dan selanjutnya akan secara bergantian di 8 paroki setiap hari. Untuk link channel YouTube masing-masing paroki serta jadwal live streamingnya umat dapat melihat di Facebook Gereja Katedral Makassar. Demikian pengumuman paroki, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Satu tambahan, jika PPKM akhirnya berakhir besok hari Senin, maka minggu depan kita boleh kembali misa tatap muka. Tapi jika masih berkelanjutan, maka tentu saja minggu depan belum boleh misa tatap muka. Kita akhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 697. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusanmu dan pewarta sabdamu. Pimpinlah selalu langkah hidupku, agar ku setia menjadi muridmu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusanmu dan pewarta sabda.